Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Edo Putra MTHI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teologi Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang sejarah lahirnya teologi Islam. Saya, Oni Hizri Kaifa Purba, sebagai moderator, serta teman-teman saya. Hai, saya Muhammad Arif Aulia sebagai pemateri pertama. Saya Rina Syafidini Rahab sebagai pemateri kedua. Saya Darataka Asajida Jusli sebagai notulen. Cara selanjutnya yaitu penyajian materi. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Oke, kali ini Arif akan jelaskan tentang sejarah lahirnya teologi Islam. Nah, sejarah ini tuh lahir ya, berawal dari permasalahan gitu ya. Permasalahan dari kedua belah pihak, yaitu Khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, mereka berdua ini tuh berdebat tentang hukum-hukum Islam, dan termasuk juga ya berdebat tentang permasalahan seperti apa sih pelaku dosa besar dan apa hukuman yang tidak akhirat gitu. Nah, makanya itu karena perdebatan mereka ini dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, inilah para kelompok-kelompok arbitrase yang berpendapat juga tentang mereka berdua dan berpendapat juga tentang Islam seperti pelaku dosa besar siapa-siapa aja, hukumannya apa-apa aja gitu. Dan itu ya contohnya ada Khawarij, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, dan lain sebagainya. Aliran yang ingin Arif bahas sekarang ini yang pertama itu Murji'ah. Nah, Murji'ah ini tuh mereka tuh nganggap kalau orang yang melakukan dosa besar gitu, atau orang-orang yang melakukan segala perbuatan, ucapan, tindakan itu kalau mereka melengsar gitu dari kaidah Islam, itu mereka bukan berarti itu mereka tuh merusak agama Islam, atau bahkan mereka bukan merusak keimanannya. Ya artinya aman-aman aja. Namanya juga manusia hilaf, mungkin mereka pikir seperti itu. Nah, Murji'ah ini tuh bagi dua, ada yang ekstrim, ada yang moderat. Ekstrim itu mereka bilang kalau orang yang berdosa besar itu tidak akan masuk neraka. Berarti kalau Anda bunuh diri, murtad, kafir, ya itu udah nggak masuk neraka, ya artinya masuk surga menurut mereka. Dan kemudian moderat itu yang sedikit lebih lebih ringan lah gitu, ya nggak se ekstrim tadi yang bilang kalau orang yang berdosa besar itu bukanlah kafir, jadi ya paling nggak mungkin juga termasuk muslim, tapi ya melakukan zina, pembunuhan dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, kemudian aliran yang kedua itu Mu'tazilah. Nah, ini tergantung nih, mereka nganggap orang yang dosa besar itu tuh dosa besarnya kayak mana gitu. Nah, bagi mereka orang yang melakukan dosa besar, ya membunuh diri, murtad, kafir, zina dan sebagainya, kalau mereka meninggal dunia namun tak sempat bertaubat, maka mereka menganggap orang itu masuk neraka selama-lamanya. Ya walaupun siksaan itu jauh lebih ringan daripada siksaan orang kafir atau munafik atau murtad gitu. Aliran ketiga itu Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah, mereka tuh nganggap kalau pelaku dosa besar atau ya orang-orang yang melakukan dosa besar itu cuma dari kalangan kaum muslimin. Oke, jadi orang kafir tuh bagi mereka nggak dosa besar. Nah, dan bagaimana sih kaum muslimin yang dosa besar gitu pelakunya? Ya itu orang-orang fasik. Nah, orang fasik ini kayak sama orang munafik itulah. Nah, orang fasik ini orang-orang yang udah biasa melakukan hal-hal yang haram dalam Islam, namun bagi mereka itu udah hal yang halal, kayak zina, pembunuhan, maksiat dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sekian dari Arif kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya yaitu pemateri kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Arif. Khawarij berarti orang-orang yang keluar barisan Ali bin Abi Thalib.
Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Meskipun pada awal Khawarij muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangan golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Asy'ariyah. Aliran ini berkeyakinan bahwa apa kehendak manusia dan Tuhan terdapat porsinya tersendiri. Aliran yang dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, seorang murid Wasil bin Atta, seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah. Secara sederhana, aliran ini memiliki adagium yang cukup sederhana, tetapi cukup mewakili, yakni manusia berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil akli kalami. Aliran Maturidiyah digolongkan dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bercorak rasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, sudah ada yang bertanya. Pertanyaannya yaitu, jelaskan secara terperinci tentang kaum Mu'tazilah. Bagaimana dengan pemateri? Apakah bisa langsung menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Baiklah, jawabannya akan dijawab oleh pemateri. Kepada pemateri, dipersilahkan. Kaum Mu'tazilah itu kaum yang unik atau spesial karena kaum ini tuh kaum yang lebih logis dalam berpikir, kaum yang pemahaman lebih dalam daripada kaum-kaum yang lain karena mereka lebih menggunakan akal mereka, sehingga banyak kaum-kaum lain yang menganggap kaum ini, kaum Mu'tazilah, ialah kaum rasionalisme Islam. Ya, cukup segitu, semoga membantu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas jawabannya yang luar biasa. Dan sampailah kita di penghujung persentase kami kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.